Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Hulopango Putih, asal sekolah SMA Negeri Posigadan. Melalui kesempatan ini kita akan membahas materi tentang dinamika perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI ada 4 konsep tentang perumusan dasar negara. Yang pertama, perdebatan hubungan antar agama. Yang kedua, pembentukan panitia 9 untuk menghindari perpecahan. Yang kedua, preambul atau persetujuan antar kalangan yang sebelumnya berbeda pendapat. Yang keempat, penghapusan 7 kata dalam preambul pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun 7 kata yang dimaksud adalah bagian dari cikal bakal sila pertama dasar negara Indonesia. Dalam Piagam Jakarta disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sidang BPUPKI ada tujuan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Yang kedua, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Adapun tugas utama daripada BPUPKI, yang pertama adalah bertugas untuk membahas tentang dasar negara. Yang kedua, bertugas menetapkan undang-undang dasar. Yang ketiga, setelah selesai sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. Yang keempat, bertugas untuk membahas panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota. Yang kelima, bertugas membantu panitia 9 beserta panitia kecil. Dalam sidang BPUPKI, tugas melaksanakan sidang resmi yang kedua kali sebagai berikut. Sidang pertama dilakukan di gedung Ciwo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta, sekarang sudah menjadi Gedung Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yakni membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama mengemukakan tentang 5 dasar daripada dasar negara adalah yang pertama, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Menurut beliau, pada tanggal 29 Mei 1945, dasar negara Indonesia merdeka adalah peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Dr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengatakan dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga,
mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Yang ketiga, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengatakan atau menyampaikan beberapa pendapat 5 dasar daripada dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang kita masuk pada materi argumen tentang dasar negara. Ada 2 kelompok yang menyatakan bahwa nasionalisme sekuler memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama atau secara spesifik kepada Islam, meskipun pemeluk agama Islam di Indonesia memiliki jumlah terbanyak di antara agama-agama lain. Argumentasinya adalah agama dan negara memiliki domain yang berbeda-beda. Agama berkaitan dengan urusan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa, memiliki kebenaran absolut bersifat suci. Sementara negara menyangkut persoalan dunia dan kemasyarakatan. Yang kedua, nasionalis atau Islam berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan M. Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia, sehingga Islam perlu menjadi dasar negara. Ya, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.